yang sama, kita berbagi cerita, menuangkan asa dan segala kekhawatiran dalam langkah karya bersama. Dan tersadar keputusanku benar, jadi bagian guru penggerak. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya puji Tuhan, Pak, kabar saya. Baik, Pak. Dari sebelum kita memulai coaching kita hari ini, saya mau menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan coaching kita hari ini. Jadi di sini saya berperan sebagai observer yang akan mengamati pelaksanaan coaching Bapak hari ini. Jadi sebelumnya, Pak, saya mau melakukan percakapan dengan Bapak. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian yang menjadi acuan dalam pelaksanaan observasi nanti, agar Bapak juga bisa mengetahuinya. Jadi untuk rubrik penilaiannya, Pak, yang pertama saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, lalu proses kreatif, dan yang terakhir adalah ini memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap agar nanti dalam proses percakapan Bapak juga menerapkan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, dan tanggung jawab. Jadi itu merupakan rubrik penilaian yang menjadi acuan saya dalam mengamati pelaksanaan coaching. Bagaimana Bapak sudah pahami? Baik, dari sebelum dimulai proses coaching kita hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang akan Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik, Pak. Dari ketiga kompetensi coaching yang ingin saya terapkan atau yang saya pakai dalam kegiatan coaching kali ini, yaitu mendengar aktif dan kehadiran penuh, Pak. Baik, dari mendengar aktif dan kehadiran. Dari dua kompetensi ini, Pak, kira-kira kompetensi apa saja yang secara spesifik dapat Bapak kembangkan dalam pelaksanaan coaching? Mungkin yang spesifik dikembangkan itu lebih ke kehadiran penuh. Baik, dari memang kehadiran penuh, Pak, menjadi salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Pak, ini terkait perihal indikator pencapaian. Jadi kira-kira tolak ukur manakah yang ingin Bapak tuju dalam proses pelaksanaan coaching? Indikator ketercapaian atau tolak ukur dari kegiatan coaching, yang pertama yaitu menerapkan alur kita secara runtut, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab, dan dilaksanakan secara runtut. Kemudian yang kedua, mampu menggali ide atau gagasan dari si coach agar persoalan yang dihadapi coach itu dapat. Baik, Bapak, dari hanya itu saja yang saya mau tanyakan. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait dengan kompetensi coaching dan perihal indikator pencapaian dalam pelaksanaan coaching dapat berjalan dengan baik. Sudah siap Bapak untuk melaksanakan coachingnya? Siap. Silakan dimulai proses coachingnya, Bapak. Terima kasih. Selamat siang, Pak Hans. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Apa baik, fisiknya mungkin sehat, ada Memang benar sekali Pak Setin mau ketemu dengan saya pada jam-jam seperti ini. Kira-kira apa persoalan seperti itu? Kemarin saya masuk kelas di ruangan kelas 4 ini, saya lihat ada begitu banyak sampah yang anak buang sembarangan. Itu ada di tempat duduknya, meja, bahkan pada
saat jam istirahat ketika mereka masuk kelas tadi, mereka itu snack yang mereka beli di kios-kios terdekat uang sedikit. Padahal di depan kelas sudah menyiapkan sampah. Baik, berarti arah pembicaraan kita pada hari ini adalah siswa kelas 4 yang membuang sampah tidak pada tempatnya, buat sampah sembarangan. Ya, Menurut saya sesungguhnya itu adalah mencari solusi. Mengatasi anak-anak yang suka sekali membuang sampah pada tempat. Dan kita kan melihat sampah berserakan gitu kan, enak mata. Apalagi ini kan bisa menimbulkan penyakit. nah, baik, sebelum kita mencari solusi dari Bapak tahu penyebab mereka melakukan memang letak sampah ini ya di luar kelas. Menurut saya letak yang jauh itu bukan menjadi persoalan, tapi di sini ini anak-anak baru memiliki kesadaran tentang pentingnya sampah dibuang pada tempat yang pas. Jadi persoalannya itu penyebabnya kurangnya kesadaran. Mungkin alasan lainnya mungkin tempat sampahnya jauh. Mungkin yang Bapak ketahui mungkin tempat lain. Baik Pak, selain kesadaran mereka kebersihan lingkungan kurang, itu penyebab lainnya itu dari segi kesehatan Pak ya. Baik, kita memandang sampah yang berserakan bukan tidak bagus, bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Lalu menurut saya hal-hal inilah yang mungkin kurang disadari oleh anak-anak. Selain itu juga sampah ini juga kan bisa menimbulkan penyakit, karena jangan kan lalat, nyamuk, binatang lain. Memang anak-anak zaman sekarang itu Pak berkaitan dengan persoalan kita harus menyampaikan nanti yang nah seperti yang persoalan yang Bapak sampaikan tadi mungkin ke depan persoalan dan masa depan dengan jiwa Pancasila. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang. Kita masuk kelas. Saya nanti akan merdeka belajar. Di tengah-tengah proses ini, saya coba menanyakan yang dalam video tersebut itu karena menjelaskan tentang dampak dari membuang sampah pada anak. Saya kira anak-anak sekarang itu dengan melihat langsung mereka akan sadar. Lalu selain menayangkan video-video, juga saya secara terus-menerus bahkan tiap hari saya akan berusaha memberikan penjelasan untuk mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga kebersihan. Selain itu juga Pak, kalau ada dana, ya saya membuat poster tentang kebersihan. Itu saya pajangkan di dinding kelas. Itu kemudian menjadi sebuah kesepakatan kelas. Itu rencana saya Pak. baik. Saya dengar tadi rencananya itu sampaikan para peserta pelajaran, video. Tapi itu kan itu rencana yang sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa. Tetapi hal itu kan masih dalam lingkup kelas. Dalam urusan soal kebersihan
kan berkaitan seluruh komponen yang ada di situ. Nah, untuk agar persoalan itu juga bisa tertata, mungkin lokasi cara-cara lain. Iya Pak, nah sekali Pak ya. Jadi apa namanya yang saya mau katakan itu mungkin konteks kelas yang paling bermanfaat. Saya dalam pengamatan juga seluruh siswa di sekolah itu punya kebiasaan yang sama. Mereka hampir semua yang membuang sampah sembarang tempat. Terkait dengan ini, saya punya rencana. Saya akan berkonsultasi dengan saya kelima. Ya baik, solusi yang Bapak tawarkan itu yang termasuk dalam pembelajaran itu, nah, solusi yang sangat luar biasa. Mungkin itu berdampak pada seluruh komponennya yang ada di sekolah tersebut. Dalam melakukan sebuah rencana, dari rencana yang sekolah luas dalam sekolah agar sebuah rencana terkait dengan komitmen ini Pak ya. Namanya sebuah rencana tidak disertai dengan komitmen saya siap. Tadi saya sudah kemukakan beberapa komitmen pelajaran tentang siapa, lalu bagaimana apa namanya mengingatkan siswa secara terus menerus, itu pasti akan saya lakukan terus. Lalu ketika ada siswa yang melanggar komitmen yang telah disepakati, maka saya akan bertindak. Tindakan yang akan saya lakukan itu adalah saya mencoba agar anak-anak yang melakukan pelanggaran bisa bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Lalu terkait dengan dukungan, Pak, sebuah rencana itu komitmen pasti harus dijalankan. Kita pasti membutuhkan dukungan. Dukungan utama yang saya harapkan adalah bagaimana peran seorang kepala sekolah menanggung jawab utama di lembaga itu, lalu bagaimana kita bisa bekerjasama dengan rekan-rekan guru, sama-sama sepakat melaksanakan itu, rencana itu, lalu bagaimana semua komponen yang lain seperti tenaga administrasi sekolah itu, dan yang paling penting adalah sarana prasarana. baik, dari semuanya itu dari kira-kira kapan Bapak akan melakukan Untuk rencana aksinya tanya Pak, saya menginginkan dilakukan sesegera mungkin dalam waktu dekat 2-3 hari ke depan. Ya Bapak tadi bertemu dengan saya, Pak, kemarangan dan mengungkapkan penyebabnya, kemudian Bapak juga berusaha mencari solusi. Nah, tanpa kita sadari itu persoalan yang Bapak hadapi itu hampir terpecahkan ya. Bagaimana perasaan Bapak? Saya siang ini macam mendapatkan seseorang yang memang menurut saya ini mitra yang baik diajak diskusi. Artinya saya sudah bisa menemukan solusi sehingga persoalan-persoalan ini, persoalan mungkin bukan persoalan sampah saja, besok ada persoalan lain, mungkin dengan cara-cara seperti ini saya akan bisa menyelesaikan persoalan. Jadi, mungkin hari ini saya punya menyampaikan persoalan ya, mungkin besok saya akan menyampaikan persoalan yang saya hadapi. Saling berbagi seperti Pak. Terima kasih banyak. Jadi tadi saya sedang mengamati proses dari Bapak dengan prosesnya terkait dengan
pelaksanaan coaching. Jadi ada beberapa catatan yang sudah saya buat, namun sebelum saya menyampaikan beberapa catatan, ada beberapa hal yang saya mau tanyakan kepada Bapak. Apa boleh saya tanyakan Pak? Dari yang pertama ini terkait dengan yang sudah Bapak laksanakan tadi, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator capaian dari proses pelaksanaan coaching. Ya, baik. Tadi yang sudah saya lakukan kompetensi, yaitu kompetensi kehadiran penuh. Kemudian kaitan dengan indikatornya, bahwa yang pertama tadi ya, bahwa mungkin sudah mengikuti alur kita secara runtut, mulai dari tujuan, masalah, kemudian aksi, dan juga saya sudah berusaha untuk menggali ide dan juga gagasan dari saya agar dia bisa menemukan solusi dari persoalan yang berjalan. Dari yang sudah Bapak sampaikan memang sudah sesuai dengan apa yang menjadi catatan saya. Daripada catatan saya, Bapak sudah memberikan sebuah prinsip dalam pelaksanaan yang pertama tadi sebagai pembicaraan. Jadi terbukti tadi saat berbicara Bapak merasa setara dengan coachingnya. Lalu kemudian pada proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali aktivitas dari seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait dengan masalah yang Bapak tadi hadapi. Lalu kemudian juga Bapak sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari coaching, dan Bapak mengajukan pertanyaan berbobot tadi sesuai dengan catatan saya di sini Bapak sudah terlaksana dengan baik. Dan yang paling penting dari Bapak, proses yang sudah Bapak lakukan tadi dalam pelaksanaan coaching tadi tentang melakukan percakapan menggunakan alur cerita, di mana tadi ada tujuannya, lalu ada identifikasi masalah, lalu ada rencana dan jawab. Dari gambaran umum dari catatan saya terkait proses yang sudah Bapak lakukan tadi sudah sangat baik, dan menurut saya sudah sangat luar biasa Pak. Dari pertanyaan berikutnya Pak, ini berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching? Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan itu yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot bernilai rasa. Menurut saya secara pribadi bahwa di bagian itu kompetensi saya belum hilang, sehingga saya berusaha mengembangkan diri saya supaya saya bisa mampu ketika saya melakukan kegiatan serupa, saya mampu menggali gagasan dari ide dari coach saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih Pak. Dari kompetisi yang ingin Bapak kembangkan berikut selanjutnya yaitu memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik. Jadi semakin tajam pertanyaan yang kita ajukan kepada kita, kita juga semakin berpikir secara kritis terkait dengan solusi apa yang bisa tawarkan dalam menyelesaikan permasalahannya nanti. Jadi proses ini tadi Pak menjadi bekal untuk Bapak ke depannya nanti untuk memberikan proses coaching pada rekan-rekan guru sesuai dengan paradigma pelaksanaan coaching. Harapannya Bapak tetap berpegang teguh pada alur kita dalam melaksanakan coaching, lalu Bapak juga bisa mengembangkan kembali kompetensi-kompetensi lain selain yang sudah Bapak sampaikan tadi untuk bisa dalam proses. Jadi semoga kegiatan ini bisa berdampak baik untuk Bapak dan juga dapat Bapak jalankan pada lembaga yang Bapak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Oke. Baik, sebelum kita memulai proses coaching kita hari ini, saya mau menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan coaching kita hari ini. Di sini saya berperan sebagai observer yang akan mengamati pelaksanaan coaching Bapak dengan coaching. Nah, namun sebelum Bapak melakukan percakapan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam pelaksanaan motivasi nanti.
Bapak mengetahui ada yang pertama, Bapak harus bisa menerapkan prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Selain menerapkan prinsip coaching, Bapak juga harus menguasai kompetensi dari proses coaching ini. Bahwa yang pertama itu mendengar aktif, yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Dan juga pada proses coaching nanti, Bapak harus mengikuti alur kita, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sebelum pelaksanaan coaching, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ini yang pertama, dalam proses coaching nanti, kompetensi apa saja yang Bapak ingin kembangkan? Dari kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama yaitu mendengarkan aktif, lalu yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik dasar. Baik, dari kedua kompetensi mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan, ada hal yang lebih spesifik dari proses coaching nanti. Kompetensi apa yang lebih spesifik yang diambil? Jadi nanti kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali dari saya sehingga saya bisa menemukan solusi. Memang kompetensi itu sangat bagus dalam proses. Kemudian dari kompetensi mendengar aktif, indikator ketercapaiannya seperti apa yang dari indikator keberhasilan yang ingin dicapai, yang pertama bahwa dalam coaching saya menerapkan alur cerita secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide agar coaching dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. baik kan? Oke. Baik, hanya itu pertanyaan yang saya ajukan pada kesempatan ini. Semoga pelaksanaan proses coachingnya nanti dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Selamat siang Ibu Christine. Selamat siang Pak. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik Pak. Jadi Ibu Christine kelihatannya kurang semangat. Ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa, Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Ini Pak, di dalam kelas saya itu masih banyak anak-anak yang tidak mau mengerjakan PR, bahkan juga tidak mau mengerjakan tugas saat proses pembelajaran. Gunakan paradigma Saya bisa Indonesia masa depan dengan jiwa Pancasila. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka Salah satu belajar. penyebab itu Pak ya karena mereka tidak mempunyai rasa peduli menyelesaikan soal yang diberikan. Juga mereka kadang lupa dengan mudah untuk menuntut pekerjaan kembali. Dari penyebab dari permasalahan tadi ada beberapa hal, Menyuarakan merdeka belajar. lalu ada beberapa hal yang mereka Siswa kita berpotensi, kita guru berambisi selain menciptakan penyebab yang sudah disampaikan tadi, kira-kira apakah ada hal lain yang menjadi penyebab kenapa anak-anak tadi tidak mengerjakan? Hal lain juga ya Pak, seperti kurangnya ada pendampingan atau perhatian dari orang tua di rumah. Kurangnya perhatian dari orang tua itu tadi, selain itu kurang peduli dan kurangnya pendampingan dari orang tua juga menjadi penyebab dari permasalahan. Dari beberapa penyebab permasalahan yang sudah disampaikan tadi, kira-kira rencana apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan? Oh baik Pak. Salah satu rencana saya memberikan mereka tugas mandiri dengan mengikuti perpustakaan. Selain itu juga saya memberikan mereka tugas kelompok kepada siswa yang memiliki kemampuannya sedang. Terus
yang tidak mungkin dirasa prioritas, mereka bisa menjawab. Baik, jadi ada dua. Menyuarakan merdeka belajar. Mereka yang Kenalkan tokoh bangsa lalu yang Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. selain rencana yang sudah disampaikan pada saat ini, ada rencana lain. Rencana lain Pak yang saya ambil, saya membuat grup PA agar PR yang saya berikan itu orang tua bisa mengetahuinya, dan juga saya bisa berkomunikasi dengan orang tua. Baik, dari rencana lain yang membuat dengan tugas-tugas jadi menurut saya rencana ini juga bagus dan karena membuat grup kita itu merupakan salah satu bentuk kolaborasi kita dengan orang dalam menjalankan setiap rencana, dan dunia ini memiliki komitmen menurutku apa yang bisa menjadi Saya akan mencoba untuk mengajak anak memberikan motivasi agar mempunyai kepedulian terhadap tugas yang diberikan, dan juga saya memberikan mereka ruang untuk bertanya kepada teman yang memiliki kemampuan yang lebih atau yang sudah pahami, sehingga tugas yang diberikan mereka bisa dapat mengerjakannya dengan rasa tanggung jawab. memang mendampingi anak ini perlu dilakukan juga dengan komitmen ibu tadi dalam berkolaborasi dengan rekan. Saya pikir itu juga merupakan rencana atau komitmen yang luar biasa. Jadi selain komitmen itu ada komitmen lain, karena memang setiap menjalankan komitmen ini ibu tidak bisa melakukan, perlu ada dukungan dari yang lain. Nah, menurutku dukungan seperti apa yang dilakukan akan dapat dijalankan. Komunikasi dengan Kenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang Jadi silakan cetuskan berkolaborasi. filosofi pendidikan. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah menjadi komitmen. Pertahankan semangat Jadi harapannya nanti apa yang sudah menjadi komitmen tadi dapat dilakukan dan dapat dijalankan dengan baik, tidak dapat menyelesaikan permasalahan. untuk Indonesia Apa ya dengan komitmen itu. dengan jiwa Pancasila. Senang sekali rasanya bisa melihat kembali semangat. Jadi tadi ibu sudah menyampaikan tentang permasalahan dari beberapa tugas, lalu juga ibu juga menyampaikan penyebab dari permasalahan ini serta dan juga komitmen terkait dengan permasalahan. Saya yakin 100% apabila ibu menjalankan itu dengan baik, maka permasalahan bahwa waktu yang sudah diberikan kepada saya, sehingga saya sekarang merasa lega, bisa menceritakan segala persoalan yang saya hadapi dan berambisi menciptakan juga ibu selamat Baik Pak, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bapak dengan coaching Bapak terkait proses coachingnya ya. Kemudian dari hasil pengamatan itu ada beberapa catatan. Namun sebelumnya saya menyampaikan bahwa saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Kita boleh silakan. Baik, yang pertama, apa yang yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator tercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Yang saya sudah lakukan tadi saat yaitu mendengarkan secara aktif, di mana saya sudah dari keterampilan ini saya bisa menggali ide atau gagasan dari saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Jadi
tadi juga saya sudah melakukan alur percakapan kita di mana saya juga memecahkan tujuan, lalu identifikasi masalah dan rencana tanggung jawab dari untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Baik, ya, tadi saya sudah sampaikan itu, Bapak sampaikan itu memang sudah sesuai dengan catatan saya. Kemudian pada catatan saya, Bapak sudah memberikan sebuah prinsip coaching tadi tentang sebagai kemitraan, kemudian dan itu terbukti pada saat Bapak berbicara, Bapak merasa setara. Kemudian para proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali aktivitas kemudian dari seorang kopi, kemudian mengeluarkan berbagai solusi terkait dengan masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga mengajukan pertanyaan yang berbobot agar bisa memaksimalkan potensi dari kopi Bapak. Kemudian Bapak juga mengajukan pertanyaan tadi. Selain itu, dari catatan yang sudah kita laksanakan Bapak, dari catatan yang sudah saya catat ini, yang paling penting dari proses tadi, saya mencatat bahwa Bapak melakukan percakapan dengan alur tirta. Kemudian Bapak tadi mulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya, dan juga yang terakhir itu tanggung jawab. Dan gambaran umum dari catatan saya tadi terkait dengan proses coaching tadi yang Bapak sudah lakukan, dan menurut saya sudah sangat luar biasa, Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa, apalagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses? Selain kompetensi yang saya ajukan sebelumnya pada proses praobservasi, yaitu mendengar aktif, saya juga ingin mengembangkan kompetensi terkait dengan memberikan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik bersama. Baik, kompetensi yang dikembangkan berarti mengajukan pertanyaan berbobot ya, menggunakan teknik bahasa, dan juga ini kompetensi ini sangat bermanfaat kita melakukan coaching pada ya. Kemudian ya, saya harap untuk proses coaching itu tidak pada saat itu, tapi ketika Bapak nanti menemukan persoalan dari teman-teman Bapak di satu Bapak bisa bantu mencari solusi dari persoalan mereka dengan menggunakan teknik coaching. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya harap Bapak juga menguasai nanti alur kita itu. Terima kasih, Pak. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang. Selamat siang Pak Sepni. Yang Bu, Bagaimana kabar hari ini Pak? saya hari ini baik. Baik Pak Sepni. Sebelum kita mulai proses coachingnya, sini saya berperan sebagai pengamat ya. Nah, yang akan melihat proses coaching Pak Sepni bersama saya. Baik Pak Sepni. Sebelum mulai percakapan ini, ada beberapa pertanyaan atau penilaian yang ingin saya sampaikan. Terus pertanyaannya seperti ini Pak Sepni. Pak Sepni sudah paham? Oke. Selanjutnya, sebelum mulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Boleh. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik, ini yang saya tahu. Keputusanku benar, jadi bagian guru penggerak. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, yang saya mau merdeka tekan, belajar. di mana saya bisa
Ya, dia potensinya adalah mendengarkan aktif. Kira-kira indikatornya apa, Pak? Terkait dengan kriteria mendengar aktif, indikator yang ingin saya kembangkan adalah proses coaching, di mana proses ini nanti bisa menerapkan alur kita sehingga nanti saya bisa menggali ide, saya bisa menggali gagasan baru terhadap coach saya, sehingga coach bisa menemukan solusi menyelesaikan soalannya. Jadi memiliki indikator ini gimana dalam proses apakah Pak sudah siap untuk melakukan bersama kita? Baik Pak, selamat. Selamat siang Pak. Selamat siang juga Pak Guru. Kawan. Baik Pak, kabar saya hari ini baik Pak. Kebetulan Pak, saya senang mendengar. Baik, boleh saya minta waktunya sebentar ya Pak? Oke Pak, saya kebetulan sore yang ini saya ada kosong. Ini Pak, sebenarnya saya itu punya masalah dengan siswa. Cuman hal itu saya bingung mau menyampaikan ke siapa. Jika Bapak punya waktu, punya kesibukan, mungkin bisa Bapak bisa membantu saya untuk menemukan solusi dari persoalan ini. Tidak apa-apa Pak, saya ada waktu ini, selalu saya tidak akan merasa terganggu. Baik, sebenarnya begini Pak, saya mengalami persoalan dengan siswa saya. Saya selama ini mengamati bahwa salah satu siswa saya itu hampir setiap hari sudah terlambat, dan saya sudah menegur dia. Kemudian saya sudah melakukan pendekatan pribadi, kemudian saya sudah berkomunikasi dengan BK, tapi apa yang saya lakukan itu tidak mempan, dan dia masih melakukan hal yang sama setiap hari. Yang sering datang terlambat, tidak ada upaya dari Pak tidak mempan. Jadi apa saja yang bisa saya bantu bisa mengatasi masalah siswa Bapak ini? Kira-kira apa yang Bapak bisa harapkan dari hasil pembicaraan kita? Dari apa yang kita bicarakan hari ini, harapan saya itu adalah masalah yang saya hadapi bisa terselesaikan. Oke, baik juga. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pengucapannya Pak ya. Menurut Pak Has, kira-kira apa yang melatar belakangi siswa tersebut sehingga dia sering melakukan perbuatan-perbuatan terlambat? Baik, yang saya amati itu Pak, kayaknya anak ini kurang perhatian dari orang tua. Nah, intinya mungkin anak ini kurang perhatian sehingga pada malam hari ketika di rumah dia sering main game online. Nah, ketika dia main game online, jadinya waktu tidurnya itu akan terlambat. Sehingga ketika dia tidur terlambat, maka bangunnya terlambat. Sehingga dia ke sekolah juga pasti terlambat. Itu persoalan yang saya amati di persoalan ini. Memang Pak, menghadapi siswa seperti ini, kita sebagai gurunya harus punya banyak cara bagaimana bisa mengatasi. Saya sangat mengapresiasi upaya yang sudah Bapak lakukan. Salah satu mengurus siswa tersebut tidak bermain game malam hari, karena itu akan mengganggu dan tidurnya yang dia bisa bangun terlambat. Akhirnya juga dia terlambat datang ke sekolah. Memang hal yang saya lakukan itu dari beberapa hal. Memang sebelum umpan jabat bersama. Lalu kira dari apa yang Bapak alami, kondisi ideal seperti apa
Kira apa? Mungkin yang saya harapkan itu bukan hanya dia ya, tetapi seluruh siswa yang ada di sekolah itu bisa hadir di sekolah itu tepat waktu. Kemudian dia juga mengikuti segala peraturan yang sudah dibuat dan Memang idealnya itu kan siswa harus mengikuti seluruh aturan di sekolah, siapapun siswa itu. Baik, ya selanjutnya mewujudkan rencana tersebut, apa kira rencana yang akan memang kalau saya sudah pikirkan hal yang saya pikirkan, yaitu saya akan melakukan kunjungan ke rumah, mau bertemu dengan orang tuanya, kemudian berdiskusi mengenai persoalan yang dihadapi, dan juga saya akan bekerjasama dengan orang tua untuk membantu membimbing anak. ini saya kira niat yang bagus, melakukan sebuah kunjungan rumah untuk bisa mendekatkan orang tuanya, menjelaskan tentang sikap-sikap yang dilakukan oleh siswa, lalu bisa mengajak orang tua untuk bisa bekerjasama dengan kita selaku guru. Ini menurut saya ini Pak sebuah rencana yang sangat bagus Pak ya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang mungkin bisa Bapak lakukan selain yang sudah disampaikan? Mungkin hal lain yang dilakukan yaitu ketika melakukan kunjungan rumah nanti saya akan menjelaskan kesepakatan atau peraturan kelas, peraturan sekolah yang sudah dibuat. Nah, kemudian peraturan itu disampaikan ke orang tua bahwa jam sekolah mulai dari jam sekian sampai jam sekian, hingga anak itu harus datang sekolah lebih awal dari waktu yang ditentukan. Dan kesepakatan ini sudah dibuat dan disepakati oleh seluruh komponen sekolah, baik sekolah, para guru, kemudian siswa sendiri maupun orang tua dalam rapat ini. Luar biasa menurut saya kunjungan rumah, lalu memberikan sosialisasi tentang peraturan sekolah pada orang tua, sebuah tindakan yang sangat luar biasa karena di sana orang tua bisa mengetahui secara jelas dan pasti bagaimana aturan sekolah kita, aturan sekolah Pak Hans yang tidak memang mungkin selama ini hanya bisa dipajang di sekolah tanpa mereka membaca. Kunjungan rumah yang Bapak buat ini adalah bentuk sosialisasi peraturan sekolah sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak orang tua itu tahu. Saya kira ini sangat luar biasa Pak langkah penyelesaiannya, sangat bagus dan saya setuju dengan ide itu. Lalu kira komitmen yang akan dilakukan oleh Pak Hans kaitannya dengan menjalankan pesan ini kira mana? Mungkin komitmennya itu ketika saya melakukan kunjungan rumah saya membuat kesepakatan dengan orang tua, dan juga orang tua harus membuat surat pernyataan, dan setelah mereka membuat surat pernyataan itu dan kesepakatan bersama, dan juga saya harapkan yang dari bersama. Terima kasih Pak. Saya pikir ada sebuah sikap yang tepat dan cepat. Terima kasih Pak Hans. Untuk selanjutnya saya kira dalam melaksanakan tugas itu nanti rencana itu Pak Hans ini membutuhkan dukungan. Kira dukungan yang Pak Hans butuhkan dapat melaksanakan komitmen yang sudah direncanakan ini kira apa Pak? Baik, untuk dukungan itu dukungannya otomatis yang pertama itu saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, menyampaikan kepada saya, kemudian saya akan berkolaborasi dengan guru BK untuk membantu saya untuk membimbing. Oh, ide-ide yang luar biasa Pak ya. Saya hanya bisa berdoa Pak ya, berharap semoga semuanya itu dapat terselesaikan dengan baik ya Pak. Baik Pak, masalah tadi dan menurut saya ketika saya berbicara dengan Bapak, apa yang saya alami itu terasa persoalan itu menemukan solusi, sehingga saya merasa senang dan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia mendengarkan cerita saya kayak
persoalan yang saya hadapi sehingga saya menemukan solusi dari Amin, amin, amin Pak, amin Pak ya. Sama-sama Pak. terima kasih Pak. Lagi saya ada Terima kasih banyak Pak. Selamat siang Pak Sefni. Baik, tadi Bapak saya telah mengamati proses Bapak bersama rekan koleksinya. Karena proses ada beberapa catatan. Namun sebelumnya saya menyampaikan saya ingin bertanya beberapa hal, boleh ya? Apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator keberhasilan dalam proses coaching Bapak tadi? Proses saya secara pribadi semua saya sudah menerapkan setelah itu saya sudah mencoba untuk menggali ide, menggali gagasan dari coach saya yang kemudian dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Jadi yang sudah Bapak sampaikan memang sesuai dengan hasil catatan saya ya Pak. Pada catatan saya tadi Bapak sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, terbukti tadi saat bicara merasa setara. Kemudian pada proses kreatif di mana Bapak berusaha dari aktivitas dari seorang kunci untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang kita hadapi. Baik, terima kasih banyak. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak. Jadi berdasarkan hasil kaji tadi, Pak, kira-kira kompetisi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses uji tadi? Baik, dari proses yang sudah berjalan dari coaching, memang saya menyadari bahwa mana saya menggali ide gagasan coaching dengan pertanyaan bobot itu yang kurang. Karena itu ke depan saya akan melakukan coaching kalau bisa itu dilakukan setiap hari, setiap minggu atau pakai tahapan yang direncanakan sehingga saya bisa mengembangkan bagaimana caranya untuk menggali ide gagasan dari coach saya dengan pertanyaan. Jadi yang mau saya kembangkan ke depan adalah bagaimana saya membuat pertanyaan tersebut untuk bisa menggali gagasan. Baik, apa yang Bapak rencanakan tadi menggali pertanyaan bobot terhadap persoalan untuk kedepannya yang Bapak rencanakan itu dikembangkan. Mudah-mudahan untuk kedepannya apa yang menjadi rencana yang dikembangkan oleh Bapak bisa Bapak terapkan di sekolah Bapak apabila ada teman-teman guru yang mengalami persoalan atau masalah. Seperti itu saja ya Bapak ya. Terima kasih Pak.